Kita akan mulai nanti pada pukul 7:45 menit. Imamnya ada waktu sekitar 20 menit lagi. Kami harapkan kepada bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara, para pelajar, maji dan adik-adik yang masih berada di luar ataupun yang masih berada di rumah untuk menuju ke masjid untuk bersegera karena waktu tinggal 20 menit lagi. Demikian dan terima kasih. Allahu Akbar walillahil hamd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelum kami bacakan susunan petugas yang akan bertugas serta jumlah penerimaan zakat fitrah yang masuk di panitia zakat fitrah Masjid Al-Abrar, kita kompak dulu untuk takbir, karena takbir untuk Idul Fitri ini amat singkat. Mulai dari terbenam matahari tadi malam sampai kepada imam berdiri untuk melaksanakan sholat. Setelah itu tidak ada lagi gema takbiran, kecuali pada Idul Adha tanggal 10, tanggal 11, 12, tanggal 13, 4 hari. Itu bedanya. Pada Idul Fitri ini sunnah kita untuk sarapan lebih awal, dengan harapan sholat ini agak dimundurkan untuk memberi kesempatan kepada orang mengeluarkan zakat fitrah dan membagikan. Sunnah kita sarapan. Beda dengan sholat Idul Adha. Sunnah kita tidak sarapan supaya kita lebih awal sholat, dan selesai sholat khotib kemudian segera menyembelih hewan kurban, dan dari hewan kurban itu bisa sarapan. Itu filosofis yang diajarkan oleh Nabi. Ya, kita duduk, takbiran kita bersama-sama. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu
وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وحزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد Selanjutnya perlu kami sampaikan jumlah zakat fitrah yang diterima oleh panitia sejumlah 232 kg. Jadi sekali lagi sejumlah 232 kg beras ditambah dengan uang 300.000. Jadi 2 kuintal 32 kilo ditambah dengan 300.000 berupa uang, dan ini sudah didistribusikan kepada yang berhak untuk menerimanya. Jadi ini sebagai alternatif dari Pak Kadus selaku pembina kita membentuk amil zakat ini supaya tidak menumpuk di satu titik ketika bapak-bapak berzakat. Tetapi tidak mengapa kalau bapak ibu langsung diberikan kepada penerima zakat juga tidak masalah. Ini sebagai alternatif untuk mengantisipasi tidak menumpuk di satu tempat. Dan ini sudah disalurkan oleh amil zakat fitrah. Selanjutnya perlu kami sampaikan susunan petugas yang akan bertugas pada pagi hari ini untuk penjelasan singkat tentang sholat Idul Fitri. Nanti dimohon kesediaan yang terhormat Bapak Haji Ahmad Hasanuddin 5 menit saja paling lama untuk menyampaikan tata cara beserta niat. Kemudian imam dan khatib. Jadi tahun ini kita pakai dari kalangan muda-muda sebagai regenerasi. Jadi anak-anak kita siapapun nanti kita akan minta kesediaannya untuk tampil. Ini generasi muda, yaitu yang akan menjadi imam. Menjadi imam adalah Bapak Saudara Ishak Eskom. Jadi ini menjadi imam kita. Kemudian khatib, dan ini sudah bersedia yang akan disampaikan oleh Saudara Muhammad Asril SPD. Dan saatnya nanti ketika sudah khatib berdiri di mimbar, maka tidak ada yang berkata-kata ataupun memperingati saudaranya untuk berkata diam demi kesempurnaan dari ibadah sholat Idul Fitri kita. Demikian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, cucu-cucu tiang semuanya, sebelum kita melaksanakan sholat Idul Fitri, terlebih dahulu yang akan menyampaikan beberapa tata cara untuk mengingatkan saja. Jadi sholat Idul Fitri ini 2 rakaat
setiap rakaat diikuti 7 takbir rakaat pertama 7 takbir 6 tasbih. Pada rakaat kedua yaitu 5 takbir 4 tasbih. Jadi intinya nanti kita mulai dengan niatnya. Kalau niatnya kalau mau dilapatkan usalli sunnatal idil fitri raka'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Aku sholat sunat hari raya Idul Fitri 2 rakaat turut imam karena Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Nah setelah itu nanti setelah niat baca doa iftitah. Doa iftitah mana saja yang dihafalnya. Setelah itu nanti imam melanjutkan takbir pertama ikuti tasbih, takbir kedua tasbih, 3 tasbih, keempat tasbih, kelima tasbih, keenam tasbih ditutup dengan takbir ke-7 Allahu Akbar. Begitu juga pada rakaat kedua setelah bangkit Allahu Akbar. Mulai imam takbir selanjutnya 5 takbir nanti. Takbir, tasbih, takbir, tasbih, takbir, tasbih, takbir, tasbih ditutup dengan takbir yang kelima Allahu Akbar. Adapun bacaan tasbihnya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu Akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Mungkin ini saja yang dapat sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Sesungguhnya segala puji hanya bagi Allah semata. Kita memujinya, memohon pertolongan dan ampunannya. Kita berlindung kepadanya dari kejahatan nafsu kita dan kejelekan amalan kita. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Barang siapa yang diberikan petunjuk oleh Allah, maka tidak ada yang akan mampu menyesatkannya. Dan sebaliknya barang siapa yang telah disesatkannya, maka tidak ada yang akan mampu memberikan petunjuk kepadanya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kalian mati kecuali mati dalam keadaan Islam. Wa qala aidan, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Wahai orang-orang yang beriman,
Bertakwalah kepada Allah dan hendaklah bertutur kata yang baik. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Maka niscaya Allah akan memperbaiki amal-amalmu dan mengampuni dosa-dosamu. Wa may yuti'illaha wa rasulah. Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, faqad faza fawzan azima, maka dialah yang akan memperoleh kesuksesan, kemenangan dengan kemenangan yang besar. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Pada pagi hari yang hikmat dan sakral ini, seiring dengan semburatnya sinar mentari pagi yang memancarkan kebesaran dan keagungan ilahi, marilah kita panjatkan puji syukur yang sedalam-dalamnya kehadiratnya yang telah mengantarkan kita kepada puncak kemenangan dan puncak kebahagiaan. Sebuah kebahagiaan, sebuah kemenangan yang didasarkan atas argumentasi agama, sebuah kebahagiaan dan kemenangan yang didasarkan pada keimanan. Selanjutnya marilah terus kita pertahankan dan tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesucian diri yang telah kita capai di bulan suci Ramadan terus kita pertahankan dan kita laksanakan sekuatnya, semaksimal mungkin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. 1 bulan penuh kita berpuasa, melakukan jihad besar, bertempur melawan hawa nafsu dengan berpuasa di siang hari, melakukan sholat tarawih di malam harinya, bertadarrus Al-Quran, berzikir, memperbanyak amal dan sedekah, mengeluarkan zakat fitrah dan zakat mal, memperbanyak takbir, tahmid dan tahlil sejak matahari tenggelam di kaki langit belahan barat. Kini sampailah kita kepada puncak kemenangan dari rentetan perjuangan itu, yakni Idul Fitri. Kembali kepada kesucian sungguh merupakan kemenangan yang membahagiakan dan sangat menggembirakan, terutama yang dapat merasakan kebahagiaan itu adalah mereka yang secara aktif mengikuti proses tahapan demi tahapan dari perjuangan tersebut. Dan bagi mereka inilah yang sesungguhnya mendapatkan predikat Idul Fitri, kembali kepada fitrah atau kesucian, bersih, terbebas dari dosa dan noda. Bahkan dengan bangga Allah memproklamirkan pada penghuni langit dan para malaikatnya, sebagaimana tertuang dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, apabila hari raya Fitri tiba, Allah mengutus para malaikat turun ke bumi di setiap daerah. Mereka berkata, wahai umat Muhammad, keluarlah kamu semua menuju Tuhan yang maha mulia. Ketika mereka sudah tampak keluar dari rumah menuju tempat sholat Idul Fitri, Allah berfirman, wahai para malaikatku, saksikanlah bahwa sesungguhnya saya, kata Allah, telah menyempurnakan pahala puasa mereka dengan mendapatkan keridhaan dan ampunanku. Subhanallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Namun demikian, ma'asyiral muslimin sidang Id yang dirahmati Allah, kita tidak boleh lengah, tidak boleh abai, harus tetap berjaga, waspada. Karena pada saat ini Panglima Iblis memakai historis, mengumpulkan prajurit-prajurit setianya, memberikan komando agar bekerja ekstra keras, membalas kekalahannya,
dengan menjerumuskan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke dalam kenistaan, ke dalam kemaksiatan, dengan menggoda mereka agar melakukan pesta lebaran dengan budaya-budaya yang tidak islami dan memperturutkan hawa nafsu mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita. Beliau bersabda, sesungguhnya iblis laknatullah berteriak histeris pada setiap hari raya. Lalu golongannya berkumpul di sisinya seraya bertanya, wahai pemimpin kami, siapakah gerangan yang telah membuat paduka iblis murka? Biarlah kami, kata prajurit-prajurit iblis ini, akan menghancurkan mereka. Lalu panglima iblis ini berkata, bukan siapa-siapa, hanya saja Allah subhanahu wa ta'ala pada hari ini telah memberikan ampunan kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu, hendaklah kalian, wahai prajuritku, kata panglima iblis, bekerja keras saat ini. Sibukkanlah mereka dengan kenikmatan-kenikmatan dan kesenangan-kesenangan syahwat, dengan hal-hal yang dilarang, meminum minuman khamr, sehingga Allah menjadikan murka kembali kepada mereka. Ma'asyiral muslimin sedang sholat Id yang dirahmati Allah. Seremonial ritual Idul Fitri mengandung muatan ibadah secara vertikal maupun horizontal. Ibadah sosial pada Idul Fitri tidak hanya terbatas pada solidaritas sosial, juga harus bermurah hati dalam aspek moral dan spiritual, dengan bersilaturahmi dan saling memaafkan. Tindakan moral spiritual inilah yang oleh masyarakat, bahkan bangsa Indonesia umumnya, dijadikan sebagai tradisi pokok dalam berhari raya, yakni saling memaafkan. Ma'asyiral muslimin sedang sholat Id yang dirahmati Allah. Karena sesungguhnya kita telah menyibukkan diri kita untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, membangun komunikasi hubungan yang baik dengan Allah melalui puasa di siang harinya, melaksanakan amalan-amalan sunnah di malam harinya. Tetapi ketika hubungan sosial tidak bagus, maka akan berguguranlah pahala itu. Ataupun sebaliknya, sebagus apapun hubungan kita dengan manusia, tetapi hubungan kita dengan Allah tidak bagus, maka itu juga tidak berarti apa-apa. Sehingga Allah mengingatkan kepada kita, duribat alaihimuz zillatu aynama suqifu illa bihablin minallah wa hablin minan nas. Ditimpakan kehinaan kepada siapa saja dan dimanapun mereka berada, kecuali mereka mampu menjaga hubungan baik dengan Allah dan menjaga hubungan baik dengan manusia. Maka ketika kita ini ingin dimuliakan oleh Allah, ingin diridhai oleh Allah, supaya pahala-pahala hubungan kita dengan Allah tidak berguguran, maka Allah mengingatkan kepada kita, bangun hubungan baik dengan Allah dan bangun hubungan baik dengan manusia. Ketika hubungan baik kita dengan manusia retak, maka jalinlah tali silaturahim. Kita mengunjungi mereka, bersilaturahim, bersalaman. Ketika kita bersalaman, kata Nabi, berguguranlah dosa-dosa di antara kita. Sehingga itulah makna Idul Fitri, fitrah, kembali kepada kesucian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ma'asyiral muslimin sedang sholat Id yang dirahmati Allah. Ketika Rasulullah SAW bersama para sahabat telah memenangi suatu pertarungan yang sangat besar. Dalam kisah diceritakan adalah Perang Badar. Perang Badar itu terjadi pada tahun pertama bulan Ramadan, tanggal 17 pada hari Jumat. Banyak sekali memakan korban. Belum lagi para sahabat yang berjuang itu harus dibarengi dengan puasa. Begitu umat Islam, konon diceritakan bahwa jumlah
tentara Islam pada saat itu di bawah komando Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam satu riwayat dikatakan jumlahnya 313. Riwayat yang lain dikatakan 314 plus Nabi. 1313 ditambah 1314. Sedangkan jumlah daripada kaum Quraisy berjumlah 1000. Nah, hampir satu melawan 3 orang. Dengan susah payah pada saat itu, dengan rahmat Allah, umat Islam memenangi kemenangan walaupun banyak yang jadi korban. Ketika pasukan Islam ini dikumpulkan oleh Nabi dengan membawa kemenangan, tiba-tiba Nabi mengatakan, "Raja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar." Kita telah kembali dari jihad kecil menuju kepada jihad yang lebih besar. Para sahabat heran, "Ya Rasulullah, menurut kami perang tadi itu adalah jihad besar, tetapi engkau masih mengatakan itu adalah jihad kecil. Dan kita kembali dari jihad kecil menuju kepada jihad yang lebih besar." Lalu sahabat bertanya, "Ya Rasul, ayyul jihadil akbar? Apakah jihad besar itu ya Rasulullah?" Maka Rasulullah mengatakan, "Jihadun nafs, jihad melawan hawa nafsu." Dan itulah yang kita lakukan, memerangi hawa nafsu kita dengan melaksanakan daripada amal-amal ibadah puasa pada siang harinya dan amal-amalan sunnah di malam harinya. Sehingga dengan demikian kita mampu memerangi daripada nafsu kita. Persoalannya sekarang, apakah amalan-amalan di bulan suci Ramadan itu masihkah kita bisa mempertahankannya? Kalau di zaman para sahabat, kalangan tabi'in, ya, kalangan salafus soleh, sebelum 6 bulan sebelum datang bulan Ramadan, mereka meminta doa Allahumma balighna Ramadan. 6 bulan sebelum itu mereka ingin dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Setelah bulan suci Ramadan pergi dari hadapan mereka, 6 bulan berikutnya mereka tetap berdoa dengan istiqomah untuk meminta supaya amal-amal ibadah di bulan suci Ramadan itu diterima di hadapan Allah. Bayangkan hadirin Allah, 6 bulan ke depan masih tetap meminta supaya amal-amal yang dikerjakan pada bulan suci Ramadan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itulah hadirin yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kita bisa istiqomah melaksanakan amalan-amalan itu. Ada puasa 6 hari di bulan Syawal, ada puasa Senin Kamis, ada puasa 3 hari di pertengahan tanggal 13, 14, 15, dan itu selalu dikerjakan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga ada amalan-amalan di malam harinya termasuk baca Quran. Sehingga terakhirnya sampaikan, ulama mengatakan kuncinya adalah istiqomah. Jika orang istiqomah itu, kata ulama ini, al-istiqomatu khairum min alfin karamah. Orang yang istiqomah, orang yang terus menerus dengan pendiriannya melaksanakan amal-amal ibadah itu lebih baik daripada 1000 karamah. Karamah itu adalah tingkatan di bawah Nabi dan Rasul yang diberikan oleh para ulama oleh Allah untuk membuktikan daripada kebenaran ajaran agama Allah dengan dilebihkan daripada kemampuan orang yang dimaksud. Itulah karamah. Dan ketika kita bisa istiqomah terus-menerus dengan amal soleh, al-istiqomatu khairum min alfin karamah. Itu adalah lebih baik daripada 1000 karamah. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا Muhammad. Selanjutnya mari kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim azim sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La ilaha illallahul halimul karim. Subhanallahi rabbil arsyil azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik wal ismata min kulli zambi wal ganimata min kulli birri was salamata min kulli ismi. Allahumma la tada' lana zanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la hajatan hiya laka ridan illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka bi anna ashhadu annaka antallah la ilaha illa antal ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu 'abduka wa nahnu 'ala ahdika wa wa'dika mastata'na na'udzu bika min sharri ma sana'na nabu'u laka bi ni'matika 'alaina wa nabu'u bi dhanbina faghfir lana fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighar wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimatil ahya'i minhum wal amwat wa tabi bainana wa bainahum bil khairat rabbi ighfir warham anta khairur rahimin wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al maut wa rahmatan inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wal aqwa inda al hisab. Allahumma inna na'udzu bika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min sharri fitnatil masiihid dajjal. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tahassu'ana wa tadarru'ana wa ta'abbudana wa tamim taksirana ya Allah ya Allah ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma izzal islam wal muslimin wa azillas sirka wal musyrikin. Allahumma ansur ikhwanana al mu'minina wal mujahidina wal mustad'afina fi Filistin fi Iran fi kulli maqam. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Allahu akbar. Salli 'ala Muhammad ya Rabbi salli wa sallim. Kapan datang? Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli wa sallim alaihi. Allahumma sholli ala Muhammad
Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli wa sallim alaihi. Allahumma sholli ala Muhammad ya untuk datang ke masjid. Cut. Dia ketul geng lo. Lo kembali. Botol no jauh no. Naruh dua. Pada jok kembang doang. Jauh kembang beak anu. Wah, jok ada kembang beak. Main ji salah juga apa dulu main. Ambil kunci. Mau ambil air. Ah, pecah air. Biar air kemasan apa? Bukan ini bener apa ini jatuh. Nah, udah ngapa kan baik kembang sekilan. Sekilan ada baik. Jeprem tulak san? Insyaallah tanggal 2 tadi. Yo, bersama mendak? Alhamdulillah. Di Lohat berarti? Ente. Senin deh? Rebo insyaallah. Rebo, rapat lah siang jelu nih dong. Tamu jelu.